aja. Kalau ke cloud kemarin entah kemana karena sering putus, jadi nggak tahu nyimpennya kemana. Oke, saya ulangi ya. Ini adalah materi pointer. Pointer itu seperti contoh itu ini di layar ini kan ada yang gerak-gerak, ini namanya juga pointer, tapi ini adalah pointer mouse. Artinya dia untuk menunjukkan ke suatu tempat yang mana yang nanti akan kita tunjuk. Kemudian kalau misalkan di dunia nyata itu kita juga punya pointer, pointer laser ketika kita menjelaskan di kelas secara langsung. Itu ketika dosen menjelaskan biasanya kan tidak hanya berdiri di depan papan tulis, artinya mondar-mandir gitu ya, sambil jalan atau sambil mendekati mahasiswanya yang di belakang. Tetapi ketika nanti akan menjelaskan atau menunjuk ke papan tulis kan terlalu jauh sehingga membutuhkan waktu lama, sehingga diperlukan alat bantu pointer untuk menjelaskan. Jadi pada saat menjelaskan itu kita tidak perlu jalan ke depan ke papan tulis, kita tinggal tunjuk dengan laser pointer itu, sehingga apa yang kita jelaskan itu bisa langsung sefrekuensi dengan audiens. Nah, pointer yang ada di sini yang nanti akan kita bahas yaitu pointer yang ke dalam pemrograman. Sebenarnya intinya sama, artinya sama, yaitu penunjuk. Cuman bedanya kalau pointer yang ada di sini atau yang akan kita bahas ini, pointer penunjuknya adalah berupa variabel. Jadi variabel penunjuk. Variabel penunjuk itu seperti apa sih? Yaitu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain. Jadi alamat ini nanti isinya adalah lokasi dari objek lain atau variabel lain yang ada di dalam memori. Jadi kita itu kalau membuat variabel atau mendeklarasikan variabel, entah itu di bahasa pemrograman manapun, variabel itu kan akan tersimpan di memori komputer atau di hard disk gitu ya. Nah, untuk yang pointer ini, selain dia punya alamat sendiri, dia juga bisa berisi alamat variabel yang lain. Nah, contohnya jika variabel A berisi alamat dari variabel B, berarti ada variabel A tapi isinya adalah atau dia menampung alamat dari variabel B, maka artinya bahwa variabel A itu juga dikatakan menunjuk ke alamat B. Jadi bahwa A itu dia juga bisa menunjuk ke variabel B. Kenapa? Karena A itu nyimpen alamatnya si B. Itu ya. Kemudian untuk operatornya atau simbolnya di sini untuk pointer ada dua. Yang pertama ada operator dan, yang satunya ada bintang. Nah, kemarin yang sering ditanyakan bintang itu apa sih sebenarnya, entah itu kali atau mungkin salah ketik gitu ya, tapi di sini ada maknanya. Jadi operator untuk pointer itu ada dua. Yang pertama adalah dan itu nanti dia akan menghasilkan sebuah alamat dari operannya atau alamat memori yang ditempati oleh variabel. Jadi kalau kita ingin menampilkan alamat dari variabel itu, maka kita tambahkan simbol dan. Nah, untuk simbol bintang ini nanti dia akan menghasilkan nilai yang ada di dalam sebuah alamat variabel tersebut. Jadi kalau kita ingin melihat nilainya, nilai yang berada dalam variabel tersebut itu nilainya berapa, maka kita menggunakan tanda simbol bintang atau tanda bintang. Nah, kemudian deklarasinya di sini saya tuliskan untuk perbedaan ada variabel pointer dan variabel biasa gitu ya. Kalau mau tambah lagi boleh di samping kanannya dengan variabel array. Nah, atau dengan variabel yang lain, tapi cukup saya tampilkan yang sederhana saja bahwa variabel biasa itu pada saat deklarasi di sini hanya integer b titik koma. Ini saya simbolkan dengan bahasa C++ ya, karena kita prakteknya menggunakan bahasa C++. Nanti ini akan berbeda cara deklarasinya tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan. Nanti template-nya akan mengikuti dari bahasa tersebut. Kemudian kalau pointer untuk mendeklarasikan variabel A, maka di sini harus ada tanda bintangnya. Integer bintang A, artinya di sini adalah kita memiliki variabel A berupa pointer. Kalau yang sebelah kanan ini dia hanya mendeklarasikan variabel biasa. Kemudian untuk alamat memori, cara mengakses alamat memorinya, pointer di sini tidak otomatis, tetapi kalau variabel biasa di sini dia sudah otomatis. Kemudian untuk mengetahui alamatnya, di sini pointer cukup dengan memanggil nama
variabelnya. Di sini A-nya kecil harusnya ya, karena ini deklarasinya kan A kecil. Kemudian untuk variabel biasa, untuk mengakses alamat memorinya di sini dengan tambahan dan. Nah, di sini kan untuk menghasilkan alamat dari operan atau alamat memori yang ditempati variabel, di sini menggunakan dan. Nah, untuk mengetahui nilainya atau datanya, di sini untuk pointer dengan tambahan bintang, tapi kalau variabel biasa cukup panggil variabelnya. Nah, ini perbedaannya dari variabel biasa dan variabel pointer. Kemudian di sini untuk deklarasi variabel ke dalam bentuk C. Di sini tipe data. Ini contohnya tipe datanya adalah integer, bintang, nama pointer, titik koma. Nama pointernya nilai, titik koma. Kemudian contoh yang kedua, tipe datanya karakter, bintang menandakan pointer, kemudian variabelnya adalah huruf, titik koma. Kemudian di sini ada juga untuk cara yang bisa dilakukan untuk mengalokasikan space memori dari pointer. Jadi di sini ada dua cara untuk mengalokasikan memori ya. Yang pertama di sini menempati space variabel lain yang sudah punya space. Artinya variabel pointer itu dia menempati alamat variabel lain. Jadi variabel lain tersebut dapat berupa variabel biasa atau bukan pointer, atau pointer yang tentunya sudah punya alokasi space di memori. Jadi kalau variabel pointer itu dia bisa punya alamat sendiri, dia juga bisa numpang. Artinya dia bisa isinya berupa dia bisa meminjam tempat atau menempati tempat yang sudah dimiliki oleh variabel lain, baik itu variabel biasa maupun variabel pointer itu sendiri. Nah, perintahnya seperti apa? Perintahnya seperti ini. Jadi variabel pointer sama dengan dan variabel biasa. Bacanya variabel pointer menunjuk ke alamatnya variabel biasa. Jadi ini adalah variabel pointernya, sama dengan itu artinya dia menunjuk ke alamat, ada dannya, sehingga dia menunjuk ke variabel biasa atau variabel yang akan dia tunjuk itu variabelnya apa. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada variabelnya 3 ya. Ada X, ada Y, ada judul. Yang variabel pointernya di sini ada Y dan judul. X-nya adalah variabel biasa. Kemudian untuk judul di sini sudah diberikan data bahwa judul itu isinya adalah penggunaan pointer. Nah, Y di sini adalah variabel pointer Y. Artinya bahwa Y menunjuk ke alamatnya X. Berarti di sini nilai yang ada di dalam X itu nilainya dan alamatnya sama dengan Y. Selama di bawahnya ini tidak ada penunjukan yang lain. Kalau dia hanya menunjuk satu kali bahwa Y itu dia menunjuk ke alamatnya X, otomatis dia akan selalu sama posisinya dengan X. Kecuali kalau di bawah sini nanti ada proses penunjukan yang lain ya. Kemudian diberikan nilai bahwa X itu nilainya 5. Berarti setelah dipanggil nilai X itu isinya adalah 5. Kemudian misalkan memori X itu ada di dalam memori ABC misalkan ya. Kemudian nanti alamat memori Y juga sama akan ABC. Kemudian nilainya juga 5. Ya, jadi artinya cara mudahnya seperti ini sih kalau untuk menunjuk itu. Jadi X itu misalkan ya, X itu alamat rumahnya ada di Condong Catur. Si Y dia menunjuk atau artinya dia nunut atau numpang gitu ya, numpang di rumahnya X, berarti dia juga ikutnya di Condong Catur. Karena dia numpang, dia benar-benar ngikutin apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dimanapun dia tinggal, maka otomatis kalau si X itu berada di Condong Catur dan dia isinya 5, misalkan rumah tersebut memiliki 5 kamar, berarti nanti dia juga bisa mengakses ke dalam 5 kamar gitu. Jadi artinya dia nilainya juga sama. Kemudian ini keterangan dari tadi yang coding tadi. Jadi karena pointer Y menempati alokasi memori yang sama dengan X, akibatnya data yang tersimpan di dalamnya pun akan sama.
Jika ada instruksi yang menginisialisasi X, otomatis Y juga akan menginisialisasi. Jadi otomatis di sini pointer Y juga akan terinisialisasi karena dia tidak ada perintah penunjukan yang lain. Kemudian ini contoh yang berbeda. Kalau tadi contohnya coba diperhatikan. Nah, di sini proses penunjukannya hanya satu. Pointer Y menunjuk alamatnya X, bahwa X diberikan nilai 5. Nah, yang sini ini berbeda. Ya, penunjukannya ada dua ya. Jadi yang pertama di sini deklarasi variabel biasa, kemudian ada variabel pointer yaitu Y. Y menunjuk ke alamatnya X. Berarti sampai sini Y dan X nilainya sama ya. Kemudian X nilainya 5. Berarti sekarang Y dan X masih sama, posisinya sama, nilainya juga sama. Tetapi di perintah yang bawahnya Y memiliki nilai sendiri. Berarti pada saat Y memiliki nilai sendiri, maka otomatis nilai Y-nya jadi berbeda. Kenapa? Karena kan X-nya nilainya 5. Setelah X nilainya 5, bahwa Y diberikan perintah bahwa Y itu diisikan nilai datanya 10, tapi alamatnya masih sama, dia masih tetap numpang. Sehingga nilai yang ada di X itu 5, nilai yang ada di Y itu adalah 10, tapi alamatnya dia masih sama karena dia masih menunjuk ke alamatnya X. Kecuali kalau di bawahnya Y sini ada penunjukan lagi ke variabel yang lain, maka otomatis alamatnya dia akan bergeser. Kemudian contoh yang lain di sini ada variabel N1, kemudian ada N2, kemudian ada pointer P. Nah, P dia menunjuk ke alamatnya N1. P nilainya 10. Kemudian P juga menunjuk ke N2. Kemudian P nilainya 20. Kira-kira output untuk N1 berapa? N2 berapa? Pointer P berapa? Ayo, kira-kira berapa? Ada yang tahu? N1 nilainya berapa? 10 bukan? 10. Oke, kita cek ya. Pointer P dia menunjuk ke alamatnya N1. Berarti P saat ini alamat tempatnya berada sama dengan posisi N1 ya. Nah, yang diberikan nilai adalah pointer P. Pointer P 10. Berarti N1 nilainya juga sama ya, 10. Kita lihat bawahnya, ada nggak N1 pemberian nilainya? Nggak ada. Berarti N1 dia ikut yang 10. Berarti benar di sini 10. Kemudian P tadi numpang di N1, sekarang P pindah tempat menunjuk ke alamatnya N2, atau dia pindah tempat ke rumahnya N2 gitu ya. Berarti sekarang N2 sudah berpindah tempat. Ketika N2 sudah berpindah tempat, otomatis P dan N2 jadi sama, alamatnya sama, nilainya sama. Nah, kebetulan di sini yang diberikan nilai adalah P-nya, berarti P-nya 20. Berarti sekarang P-nya adalah N2 berarti nilainya 20 karena menyamakan P-nya. Kemudian nilai P-nya 10 atau 20? Yang ini 20. Ini nilainya 20. Kenapa? Karena yang dia kan sifat pembacanya kan terstruktur atau dibaca per baris dari atas ya. Kalau misalkan di atas yang pertama 10, kemudian ada perintahnya lagi untuk pemindahan alamat, kemudian pemberian nilai yang terakhir, maka ini juga akan ikut yang terakhir. Sehingga nilainya untuk N1 tadi 10, N2 20, P juga 20. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama tadi untuk dia menunjuk ke alamatnya variabel lain. Nah, sekarang yang kedua di sini dialokasikan tersendiri di memori. Artinya dia menempati rumahnya sendiri, menempati memori untuk dia sendiri. Nah, di sini pointer tidak menempati space variabel lain, tetapi dialokasikan space tersendiri di memori dengan instruksi new. Nah, jadi di sini karena menempati dirinya sendiri, maka penempatannya di sini harus ada new-nya. Nah, sintaknya seperti apa? Sintaknya di sini ini adalah untuk deklarasinya, ini adalah nama variabel pointernya. Kemudian kalau tadi kan pakai dan, karena dia numpang, karena dia sekarang punya rumah sendiri,
maka dia harus tambahkan new. Kemudian di sini tipe data pointernya apa. Nah, contoh di sini deklarasikan dulu sebagai variabel pointer A. Di sini juga ada variabel pointer X, tipenya float, kalau yang atas tipenya integer ya. Kemudian berikutnya, kalau biasanya dia numpang, sekarang dia punya rumah sendiri, sehingga perintahnya pointer A menunjuk ke alamatnya sendiri dengan tipe data integer. Tipe data ini gimana nulisnya, gimana menentukannya? Tipe data ini harus sama dengan tipe data pada saat deklarasi dari variabel pointer. Nah, kemudian variabel X yang tadi dideklarasikan sebagai float, maka ketika dia mau punya tempat sendiri, maka X menunjuk ke dirinya sendiri dengan tipe float, sama dengan deklarasinya di sini. Nah, terus contohnya sekarang ada variabel X, kemudian ada variabel pointer Y. X ini adalah variabel biasa, Y adalah variabel pointer. Karena dia menunjuk ke alamatnya sendiri, di sini Y sama dengan new integer, berarti dia punya alamat sendiri. Kemudian kalau punya alamat sendiri seperti ini, maka dia tidak akan pengaruh mau nilainya X kosong, mau nilainya X beda atau sama, itu nggak akan pengaruh, tergantung dari nilai yang didefinisikan di sini. X nilainya 5, maka di sini ketika di output ya nilainya juga 5. Y pointer itu nilainya 10, maka di sini juga 10. Kalau misalkan di sini tidak saya tuliskan, berarti hanya X saja yang nilainya 5, maka pointer Y nggak ada isinya. Bukan berarti dia 5, tapi nanti ketika dipanggil nilainya bisa random. Artinya random itu karena dia nggak punya isi, dia hanya menampilkan ya apa yang nanti bisa dikeluarkan oleh sistem yang ada di memori tersebut. Jadi dia tidak ada nilainya, jadi dia hanya menampilkan nilai random dari tipe integer. Kalau misalkan kebalik, di sini nilai X nya nggak ada, tapi untuk yang Y nya ada, berarti Y nya nanti kosong, nggak ada nilai randomnya. Kemudian di sini nilai untuk pointer pointer Y nya jadinya 10 sesuai dengan nilai yang diberikan di sini. Nah, alamat memorinya gimana? Alamat memorinya jelas sendiri-sendiri, beda di sini karena si X dia punya sendiri, si Y juga dia punya sendiri, dengan ini tadi penunjukan ke memori untuk dirinya sendiri. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, tetapi untuk yang alamat yang punya sendiri, di sini ada perintah untuk membebaskan memori dari variabel dinamis. Jadi artinya untuk membebaskan itu untuk menghapus pointer yang menghapus memori yang tadi sudah kita yang sudah kita create, sudah kita buat itu tadi dengan perintah new. Dengan alokasi memori dinamis ini kita dapat menghemat alokasi memori dengan cara membebaskan memori dari variabel dinamis jika memang variabel tersebut tidak digunakan lagi. Jadi kalau misalkan variabel pointer itu tidak akan digunakan lagi, maka untuk yang new memory new tadi, perintah new tadi itu bisa kita delete, kemudian nama variabel pointernya tadi namanya apa. Jadi agar menghemat memori, karena kalau nggak kepake ya hapus gitu ya, jadi memorinya itu bisa digunakan oleh variabel yang lain. Oke, kemudian contohnya ini ada variabelnya ada X, ini adalah variabel biasa, Y ini variabel array, kemudian di sini ada Y itu dia mengakses dia punya alamat sendiri, jadi Y mengakses atau menunjuk ke dirinya sendiri, dia menunjuk alamatnya dia sendiri, dia membuat alamat baru ya. Kemudian nilai X nya 5, nilai Y nya 10. Kemudian nilai X nya sekarang berapa? Nilai X nya berarti sama dengan yang deklarasikan di sini, yaitu 5. Kemudian nilai Y nya berapa? Nilai Y nya berarti, ini kursornya hilang kemana? Nah, ini nilai Y nya juga nilainya 10, sama dengan ini pada saat dideklarasikan. Nah, alamatnya di sini akan berbeda. Alamat yang dimiliki oleh variabel X dengan alamat yang dimiliki oleh
pointer Y tentunya berbeda karena Y di sini kan dia punya sendiri, nggak numpang. Kalau numpang pasti dia alamatnya sama. Kemudian ada perintah ini delete Y, berarti dia mendelete atau menghapus memori yang ada di menghapus Y-nya, menghapus tempat dari Y. Otomatis kalau dia menghapus tempat Y, maka dia ya sudah nggak ada, untuk pointer Y-nya jadi hilang, jadi nggak ada lagi. Kemudian setelah di delete kita tampilkan nilai Y jadinya berapa, jadi nilainya random, nggak ada angka yang 10 tadi kita inputkan. Nah di sini untuk alamat memorinya dia masih sama, tapi nilai randomnya nggak ada, jadi hanya membekas dari alamat yang tadi pernah ditempati oleh si Y itu nanti bisa ditampilkan, tapi nilainya dia sudah nggak ada karena sudah itu tadi sudah di delete Y-nya. Nah hasilnya seperti ini, X-nya tadi 5, kemudian Y-nya 10, X-nya alamatnya ini, alamat memorinya, kemudian di sini alamat memori dari Y. Setelah di delete, di sini nilainya 10, sekarang random. Alamat memorinya masih dia dulu menempatinya di mana, dia menempatinya di sini masih sama. Tapi dia sudah random alamat nilainya karena ya kan sudah nggak ada si Y tersebut, sudah nggak ada pointer itu tadi. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya kembali ke, jadi pointer itu hanya sebatas itu sih arti pengertiannya, jadi cuman dia itu adalah variabel penunjuk yang nanti bisa mengakses alamat variabel lain. Kemudian dia bisa numpang alamatnya atau bisa punya alamat sendiri. Kemudian simbolnya ada bintang sama dan. Nah pointer ini nanti akan selalu digabungkan dengan materi yang lain karena namanya juga menunjuk untuk menghemat memori, maka dia bisa ditempelkan ke materi yang lain. Nah, contoh yang berikutnya di sini adalah kita akan tempelkan ke dalam fungsi atau modular ya. Kemarin sudah saya jelaskan fungsi dengan parameter void dan parameter non void. Atau istilah lain, kalau parameter void itu adalah prosedur yang tidak mengembalikan nilai. Kemudian fungsi atau modular yang bertipe non void itu adalah function yang dia bisa mengembalikan nilai. Dia punya kata kunci return. Jadi ketika dia panggil fungsinya, nanti otomatis bisa mengeluarkan outputnya. Gitu. Nah, di sini ada yang saya garis merah bahwa parameter keluaran, jadi parameter, masih ingat parameter kan ya? Parameter itu apa? Parameter itu variabel yang dideklarasikan pada fungsi. Kan variabelnya ada banyak, yang mana nih? Setelah pendeklarasian fungsi, kemudian ada kurungnya. Nah, variabel yang ada di dalam kurung itulah yang disebut dengan parameter. Kalau variabel yang ada di dalam definisi dari fungsi itu bukan parameter, tetapi parameter itu yang dideklarasikan pada saat definisi dari fungsi itu yang ada dalam tanda kurung. Setelah tipe, kemudian nama fungsi, baru kurung. Nah, itu variabelnya adalah parameter. Nah, parameter kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa ada dua jenis, ada parameter formal, ada parameter aktual. Parameter formal itu ketika parameter yang digunakan di sini untuk deklarasi dan definisi dari fungsi. Tapi untuk parameter yang aktual, kalau tadi formal sekarang aktual, itu parameter yang digunakan pada saat pemanggilan fungsi. Nah, di sini fungsi dengan parameter pointer itu parameter keluaran, yaitu parameter yang berfungsi untuk menampung nilai yang dihasilkan dari proses di dalam fungsi. Parameter keluaran ini digunakan dalam fungsi tipe void. Jadi untuk fungsi dengan parameter pointer hanya bisa digunakan pada fungsi yang bertipe void. Jadi ini. Kalau tipenya non void berarti dia tidak bisa digunakan untuk parameter fungsi, atau parameter fungsi dan parameter pointer itu hanya bisa digunakan ketika dia tidak punya return value. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada fungsi, ada dan, kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya waktu ada tanda dan-nya, itu adalah merupakan fungsi dengan parameter pointer. Kemudian
contoh ini kemarin sudah saya jelaskan juga. Belum ya, kalau yang ini ya ada yang nanya tapi belum saya jawab gitu ya. Nah sekarang saya jawab. Kemarin yang nanya semoga hari ini hadir ya, nyimak. Ini nama fungsinya adalah luas, tipenya adalah void, berarti dia bukan return value ya. Kemudian fungsi dengan parameter pointer itu memang hanya bisa digunakan di fungsi yang bertipe void saja atau fungsi yang tidak punya return value. Nah, parameter fungsi itu digunakan di parameter output di sini misalkan. Ini berarti ls ini adalah pointer, kemudian p ini adalah parameter biasa. Sebentar, mouse-nya kok hilang-hilang. Nah ini P itu adalah parameter input, ini juga parameter input. Ini untuk yang ls nya ini untuk yang output. Kemudian karena di sini variabel outputnya atau parameter outputnya adalah pointer, maka pada saat definisi ini juga harus ada tanda bintangnya juga. Nah, ini bintang yang ini bukan pointer tetapi kali. Pointer ls dia menunjuk ke proses perhitungan panjang kali lebar. Berarti nanti dia akan menghasilkan perkalian ini. Perkaliannya hasilnya berapa itu juga nanti akan menghasilkan yang ada di dalam variabel pointer ls. Kemudian untuk program utamanya di sini ada 3 variabel. Kenapa harus 3? Kenapa enggak 4 atau 2 saja? Nah, untuk menentukan variabel yang digunakan dalam program utama itu jumlahnya ada berapa, itu kita lihatnya di fungsi yang dideklarasikan di atas. Nah, di sini parameternya ada berapa? Ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Berarti kita juga harus mendeklarasikan 3. Tipenya sama. Kalau nama variabelnya bisa beda, bisa sama. Kemudian di sini inputannya ada berapa? Kita lihat di fungsi. Parameter fungsinya di sini kan inputnya ada 2, ada input panjang dan lebar. Maka di sini untuk inputannya juga ada 2, panjang dan lebar. Ini sama. Kemudian kok ini nggak dijadikan input karena ini adalah output, sehingga pada saat output kita tidak perlu menambahkan sin karena sin kan adalah si input ya, jadi tidak perlu. Nah sekarang kalau sebelumnya di baris ini adalah rumus, artinya ls sama dengan panjang kali lebar. Karena di sini sudah ada fungsi, maka digunakan untuk memanggil fungsi. Nama fungsinya adalah luas, ini diambil dari atas ini. Kemudian urutan parameternya di sini ada output, input, ini juga harus sama. Nah pemanggilannya jadi di sini adalah output, input. Pada saat output di sini dia adalah pointer, ada bintangnya. Berarti pada saat pemanggilan parameter aktualnya di sini juga harus ada simbol pointernya, yaitu dengan dan. Jadi dia mengakses alamat dari hasil luas. Hasil luasnya mana? Ya ini yang tadi dihasilkan dari panjang kali lebar. Kemudian baru dipanggil nama variabel luasnya atau output hasil dari luasnya kita panggil di sini. Kenapa di sini nggak langsung luas kemudian nama variabel parameter aktualnya? Nggak bisa. Karena apa? Karena ini adalah tipe fungsi void, dia tidak punya return value, jadi harus ada bantuannya adalah ini tuliskan dulu pemanggilan fungsinya, kemudian dibantu yaitu pemanggilan hasil outputnya di variabel sesuai dengan variabel yang digunakan pada saat pemanggilannya. Nah, ini untuk parameter pointer yang ada di dalam fungsi. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain di sini seperti kemarin saya jelaskan bahwa fungsi itu tidak ada aturan. Dalam satu program itu harus berapa sih jumlah fungsinya, itu tidak ada aturannya.
sehingga sah-sah saja kalau hanya ada satu fungsi, dua fungsi, atau bahkan banyak fungsi. Nah, kemudian selain itu pada saat pembuatan fungsi itu juga tidak ada aturan outputnya harus berapa. Parameter outputnya, variabel outputnya itu ada satu atau dua itu nggak ada masalah. Nah, di sini kalau misalkan kebetulan kok inputnya sama, untuk menghemat tempat untuk ngetik fungsi, maka saya jadikan satu. Nah, ini nama fungsinya adalah luas, kemudian ada variabel outputnya untuk mencari luas juga. Di sini untuk luas, kemudian di sini juga untuk keliling. Nah, luas dan keliling itu sama-sama hanya membutuhkan inputan ini. Hanya sama-sama membutuhkan inputan dua variabel saja, sehingga kita bisa menggunakan secara bareng-bareng di dalam satu fungsi. Nah, kalau contoh yang ini namanya adalah deklarasi. Ini adalah deklarasi fungsi. Jadi hanya tipe fungsi, void, nama fungsi, dan parameter formal. Isinya apa? Isi dari atau definisi dari fungsi luas kita tuliskan terletak pisah atau terletak di bawahnya program utama. Ini kan penutup program utama. Maka di bawah ini namanya adalah definisi dari fungsi. Kalau sebelum-sebelumnya kan saya langsung jadikan satu, yaitu di atas semua, jadi langsung definisi. Kalau ini saya mencoba untuk beda, yang ini deklarasi dulu, kemudian definisinya atau keterangan lebih detailnya berada di definisi, di luar atau di bawah sendiri dari program utama. Kalau programnya sudah selesai, ini sudah sampai kurung tutup, ini dijabarkan. Nah, proses penjabarannya gimana? Menulisnya lengkap, dari tipe dari luar tipe dari fungsi, nama fungsi, ini parameter aktualnya, parameter formalnya, yaitu ada output luas berupa pointer, output keliling berupa pointer, input panjang dan input lebar. Kemudian isi dari fungsi luas di sini untuk menentukan luas, dia mengakses ke output panjang kali lebar, kemudian keliling di sini untuk mengakses 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kalau kenapa di sini saya singkat saja dari satu fungsi saya jadikan sebenarnya ini 2 rumus saya jadikan menjadi satu fungsi. Kenapa? Karena variabel yang digunakan untuk input sama, yaitu panjang dan lebar. Nah, di sini kan input 1, input 2. Cuma beda rumus aja. Di sini yang luas kan panjang kali lebar. Sama kan? Butuhnya adalah P dan L. Pas keliling juga sama, P dan L. Di sini rumusnya beda saja, dikali 2 ditambah. Sehingga kalau jumlah variabel nanti yang akan digunakan ke dalam 2 rumus itu sama jumlahnya, maka bisa disingkat seperti ini, satu fungsi untuk menghasilkan 2 rumus. Tapi kalau beda-beda, misalkan keliling di sini ada 3 variabel, ada P, ada L, ada T. Kalau yang luas itu hanya P sama L, ini nggak bisa dijadikan satu. Kenapa? Karena pada saat pemanggilan fungsi nanti juga parameternya jumlahnya harus sama. Kalau misalkan tadi yang hanya PL kok harus menginputkan T, nah nanti kan jadi hasilnya tidak sesuai. Nah, kemudian kita ke program utama di sini. Ini program utamanya. Kita deklarasikan dulu variabelnya, jumlahnya ada berapa? Variabelnya ada 4. Variabel outputnya ada 2, ls sama keliling, kemudian ini inputnya. Nah, ini juga sama, di sini isinya juga 4, ada 1, 2, 3, 4. Ini variabel input, ini variabel output. Nah, ini inputnya digunakan untuk menginputkan. Kemudian pada saat pemanggilannya cukup 1 kali, yaitu luas. Di sini outputnya ls, ingat ls dulu yang dituliskan pada saat deklarasi. Pemanggilannya juga sama, harus ls dulu karena dia adalah pointer, ada bintangnya, maka di sini pemanggilannya juga harus ada dan. Kemudian urutan yang kedua, pointer kl, di sini pointer kel untuk output ini juga sama, ini juga dengan pointer. Kemudian panjang input, lebar juga input. Nah, untuk pemanggilan hasilnya tinggal dipanggil luasnya, variabel luasnya, kemudian di sini variabel keliling. Jangan ada dannya di sini. Kalau misalkan di sini ada dannya, nanti yang tampil bukan hasil perkalian panjang lebar dan 2 kali panjang kali tinggi tambah tinggi, tetapi memori yang tersimpan dalam ls dan kl. Kalau nanti
ada tambahan dan. Makanya kita kan akan menampilkan nilainya, sehingga di sini tidak perlu menggunakan tanda dan. Oke, ini untuk fungsi dengan parameter pointer ya, fungsi dengan parameter pointer. Coba sekarang saya lanjutkan dulu ke slide yang lain. Ini pointer. Sekarang ke fungsi sebentar. Ke array fungsi dengan parameter array. Latihannya ini dulu, saya skip dulu. Ini saya kembali ke materi array. Nah, sudah muncul judulnya fungsi by array, muncul ya. Oke, masih satu full layar ya. Masih dulu. Oke, sekarang kembali ke array, mengingat-ingat array lagi. Untuk fungsi gabungannya ada array. Kalau tadi fungsi tapi gabungannya dengan pointer ya. Nah, di sini ada fungsi, nama fungsinya. Di sini ada fungsi untuk input. Tipenya adalah void. Jadi tipe fungsinya void. Ada parameternya adalah 2, yaitu parameter yang berupa array, namanya adalah A, kemudian ada dengan variabel biasa. Nah, pada saat fungsi dengan parameter array, maka di sini A itu digunakan untuk inputnya, input ke dalam arraynya. Kemudian N di sini digunakan untuk batas atau syarat berhenti dari elemen arraynya. Elemen arraynya nanti mau diinputkan sampai berapa. Nah, ini akan dijadikan sebagai syarat berhenti dari perulangan untuk mengisikan elemen dari array. Kemudian di sini untuk fungsi dengan array juga, yang tipe fungsinya adalah non void. Di sini tipenya adalah long. Nama fungsinya adalah jumlah, parameternya di sini array, kemudian ada n. Ini sama. A di sini adalah untuk menginputkan ke dalam nama arraynya, kemudian n ini digunakan untuk dia elemennya mau diisikan sampai berapa atau batasnya sampai berapa. Kemudian di sini untuk program utamanya di sini ada banyak elemen. Banyak elemennya itu ada berapa? Di sini X array-nya dideklarasikan maksimal 100. Nah, tetapi pada saat untuk menjalankan fungsi di sini, karena kan di sini panjangnya maksimal 100, kan nggak mungkin arraynya akan diinputkan 100 semua. Makanya di sini dibuat dinamis sehingga batasnya itu bisa fleksibel sesuai dengan yang diinginkan oleh si user. Makanya di sini n itu harapannya bisa mengisikan untuk x yang 100, tetapi lebih kecil dari 100 atau kurang dari 100. Kalau lebih dari 100 dia sudah melebihi batas dari apa yang dideklarasikan di sini. Kemudian n di sini itu variabel n yang ada di fungsi ini di dalam program utama juga dideklarasikan juga sebagai banyak elemen untuk membatasi dari panjang elemennya. Kemudian ada variabel hasil. Kemudian di sini untuk masukkan elemen ini sebagai n-nya. Kursornya nggak kelihatan. Nah, ini sebagai n atau pengganti n yang ada di parameter tadi, parameter array. Kemudian untuk pemanggilan fungsinya, sehingga di sini tadi ada fungsi input array ini dipanggil. Di sini ada x itu adalah array-nya.
Nah, kita back dulu. Back. Nah, di sini kan X array-nya kan. Ini adalah X array-nya. Kalau yang di sini parameternya ini adalah dengan array A. Makanya untuk pemanggilan fungsi, nama fungsi yang pertama tadi namanya apa? Input array. Di sini parameter formalnya ada array A, ada variabel n untuk batas. Berarti pemanggilannya sekarang jadinya nama fungsinya adalah input array. Tadi yang di sini adalah sebagai array A, ini diganti dengan X. X tadi isinya kan sudah array dengan panjang maksimal 100 ya. Kemudian banyak elemen di sini yang pada parameter aktual, panjang elemen yang pada saat parameter formal yang dideklarasikan di sini sebagai n. Kemudian pemanggilan yang kedua di sini hasil, kemudian di sini adalah jumlah. Kemudian di sini X itu sama dengan yang tadi, parameter formalnya berupa array, di sini berupa variabel batas. Nah, coba lihat untuk fungsi jumlah. Nah, fungsi jumlah di sini dia berupa return value ya, karena dia tipenya kan non void, sehingga dia bisa menampilkan langsung hasil outputnya berupa jumlah. Sehingga jumlah ini di dalam program utama disamakan dengan variabel hasil, tipenya juga sama long ya. Ini mau variabelnya bernama jumlah juga boleh, ini hanya digunakan untuk menempati parameter aktualnya. Nah, di sini jumlah itu tadi return value, sehingga ini jumlah bisa langsung dipanggil, yaitu hasil yang isinya adalah pemanggilan fungsi, nama fungsinya adalah jumlah. Di sini parameter aktualnya adalah array X. X ini hanya X saja karena tadi sudah deklarasikan sebagai array. Kemudian di sini panjang elemennya atau jumlah elemennya, sehingga hasilnya bisa langsung dipanggil seperti ini. Gitu. Ini untuk fungsi dengan parameter array. Nah, hasilnya sama saja, mau menggunakan parameter array, mau menggunakan parameter bukan array, itu sebenarnya sama. Nah, kapan sih kita akan menggunakan array ataupun bukan array? Nah, ini kembali ke aturan array itu tadi. Array itu bisa digunakan untuk menginputkan data lebih dari satu secara bersamaan. Artinya bersamaan itu dalam satu running program. Kalau misalkan kalau prosesnya tetap bergantian, diinputkan dulu nilai yang pertama, enter, kemudian nilai yang kedua, enter, dan seterusnya ya. Ini tetap bergantian. Tetapi maksudnya secara bersamaan itu pada saat program di running. Pada saat satu kali running, ini kita bisa menginputkan data sebanyak 4. Beda dengan variabel biasa. Kalau misalkan mau mengisikan 4 data, maka ini harus keluar dari program dulu baru dia menginputkan ulang. Padahal kalau seperti itu kan dia tidak akan tersimpan ke dalam memori. Kenapa? Karena kita belum menggunakan database. Kalau kita sudah menggunakan database, otomatis akan tersimpan semua. Tapi karena kita belum menggunakan database, maka inputan array ini yang nanti bisa disimpan ke dalam database untuk proses selanjutnya sampai dengan aplikasi ini masih tetap running. Jadi selama masih running tetap dia masih tersimpan, makanya data yang diinputkan itu bisa langsung menampung banyak data. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini materi untuk array dan array dan ininya pointernya sudah selesai.